Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Soleh Pratama. Saya dari IPA dan ya, dari Prodi Informatika angkatan 2020. Kali ini saya akan membahas tentang entrepreneurship. Dosen pengajar saya Bapak Suka ya, dia PD dengan PM 988-240-512-0111-2. Yang pertama, profile the persona for the beachhead. Langkah-langkah yang harus diketahui. Pertama, cari satu pelanggan atau user yang berpotensi untuk menjadi persona. Yang kedua, buat deskripsi detail dari orang. Yang ketiga, membuat persona terlihat oleh semua orang dalam usaha baru sehingga akan dirujuk pada dasar yang sedang berlaku. Kedua, persona. Persona adalah orang yang paling mewakili pelanggan utama untuk pasar beachhead. Persona yang dibuat adalah satu pengguna akhir dari satu pelanggan potensial yang paling mencontohkan profil. Yang ketiga, persona harus menjadi orang sungguhan, bukan komposit. Selanjutnya, dengan memilih pengguna akhir yang sebenarnya sebagai persona, persona menjadi konkret, tidak meninggalkan ruang untuk menebak. How to choose and profile the persona. Pertama, proses pembuatan persona adalah penting, jadi harus melibatkan semua anggota tim, terlepas dari peran mereka dalam. Kedua, anggota tim yang terlibat dalam proses, bahkan jika mereka tidak berpikir mereka memiliki banyak kontribusi, akan berakhir menikmati, merangkul, dan mendapat banyak nilai dari proses menciptakan persona. Ketiga, mereka akan merasakan kepemilikan dan memahami nuansa persona yang mungkin tidak tertulis, dan mendapatkan penghargaan untuk anggota tim lainnya dan perspektif. How to choose and profile your persona. Yang pertama, jika ingin menjawab pertanyaan, jika saya hanya memiliki satu pengguna akhir untuk mewakili profil pengguna akhir kami, siapa itu? Dari profil pengguna akhir Anda memiliki awal yang baik. Kedua, persona harus sangat sesuai dengan profil ini, sementara juga memberikan rincian yang lebih spesifik. Tiga, Anda dan tim Anda harus mengambil riset pasar utama yang Anda miliki pada beberapa pelanggan ini, serta profil pengguna akhir, dan mendiskusikan pro dan kontra menjadikan setiap pelanggan persona. Kemudian, siapkan lembar fakta tentang persona berdasarkan informasi yang sudah dimiliki. Sertakan gambar atau foto individu. Lalu, Anda biasanya ingin memasukkan informasi tentang kehidupan seseorang, lahir, dibesarkan, pendidikan, keluarga, usia, dan lain-lain. Serta pekerjaan orang tersebut, perusahaan apa, berapa tahun, pelatihan, manajer, gaji, metrik kinerja jika kasus B2B, dan lain-lain. Semua informasi ini harus spesifik, bukan hanya bahwa mereka membuat gaji 5 digit atau tinggal di bagian timur laut negara itu, tetapi mereka menghasilkan $65.000 per tahun dan tinggal di kota tersebut. Decision Making Unit atau DMU. Decision Making Unit itu menentukan apakah produk yang kita pakai berguna atau tidak dan memetakan pain. Menentukan DMU. Siapa yang membuat keputusan akhir untuk membeli produk dan melihat siapa yang berpengaruh dalam menginfluence produk. Orang yang terlibat itu ada pertama economic buyer, champion,
influencer, veto power, end user, orang yang beli produk, dan campaigns. Persona akan membuat sesuatu yang menguntungkan dari produk kita. Ketika kita punya produk, kita tahu bahwa produk yang dibuat akan menguntungkan perusahaan atau pengguna. Persona dan 10 calon pembeli juga dapat membeli produk kita. Peran utama dalam DMU. Pertama, ada champion. Champion itu orang yang berharap customer membeli produk, biasanya pengguna akhir. Yang kedua, end user. Orang yang akan menggunakan produk kita. Yang ketiga, economy buyer. Semua orang yang berpatokan pada economy buyer karena dia adalah orang yang mengatur budget. Selanjutnya, influencer. Biasanya, economy buyer konsultasi dulu pada influencer karena akan menilai pada produk kita. Dan yang terakhir, ada veto power. Veto power itu punya kemampuan untuk menolak penawaran apapun alasannya. Biasanya orang yang jabatannya tinggi, tergantung lembaga. Meyakini customer bahwa produk kita provide a strong value. Pada tahap ini, bertanya ke pelanggan. Siapa di antara mereka yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan? Siapa yang akan berpengaruh akan keputusan ya atau tidak? Siapa yang memberhentikan proses negosiasi? Siapa di mana uang akan masuk atau siapa yang akan membayar? Dan yang terakhir, siapa yang akan terancam dengan produk itu dan apa reaksi mereka? Kesimpulannya, menentukan, menciptakan untuk pelanggan. Kita melihat apakah customer membeli atau tidak. Untuk berhasil dalam menjual produk, perlu paham siapa yang mempengaruhi keputusan akhir. Dan user-user yang berpengaruh, jangan sampai diabaikan. Selanjutnya, proses untuk memperoleh pelanggan yang membayar. Yang pertama, bagaimana seorang pelanggan untuk memutuskan membeli produk. Estimasi untuk siklus penjualan untuk produk kita. Dan terakhir, mengidentifikasi bagaimana proses budget dan kebijakan-kebijakan yang slow down, yang memperlambat penjualan. Bagaimana customer sadar bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari barang yang kita tawarkan. Bagaimana customer mencari produk kita? Apakah kita punya website? Bagaimana customer menganalisis produk kita? Dan bagaimana customer mencari informasi tentang kita? Bagaimana customer menggunakan produk kita? Dan bagaimana customer membayar produk kita? Komponen yang termasuk. Siapa kunci yang terlibat seperti influencer, champion, end user, dan lain sebagainya. Budget. Berapa lama setiap komponen itu akan dilaksanakan? Biasanya membutuhkan 80% step yang dibutuhkan. Apa input yang akan dibutuhkan pada setiap step dan output yang dihasilkan dalam step-step itu, dan waktu adalah kunci. Ketika sudah melakukan semua itu, lakukan analisis kembali. Kesimpulannya, menentukan proses untuk mendapatkan paying customer, mengidentifikasikan bagaimana DMU untuk membeli produk, dan menganalisis tantangan dan hambatan lain yang mungkin kesulitan menjual produk. Ketika melihat prosesnya, maka make sure bahwa kita punya semua informasi dalam sales proses. Selanjutnya, apa itu TAM? TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar, total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. TAM
sama dengan 100% dari jumlah orang yang ada di pasar. Secara sederhana, saham terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. Saham adalah angka yang signifikan. Itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual ke pasar. Misalnya, untuk Uber, total pasar yang dapat dialamatkan adalah pasar taksi global. Selanjutnya, mengapa menghitung saham sangat penting? Total pasar yang ada juga disebut total pasar yang tersedia. Membangun bisnis mengidentifikasi berapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini membantu menentukan pertama, proses pasar untuk berkembang, kedua, kelayakan konsep bisnis, dan upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Apa itu saham? Saham adalah serviceable available market atau pasar tersedia yang dapat dilayani. Adalah bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penawaran tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan. Saham sama dengan beberapa persen dari saham yang ada dalam wilayah bisnis yang dapat dioperasikan. Ini menghitungkan semua faktor yang membatasi jangkauan total pasar, seperti pertama, batasan geografis, yang kedua, batasan demografis, tiga, pembatasan sumber daya, 4, pembatasan regulasi, 5, pembatasan budaya, 6, pembatasan perilaku. Untuk Uber, pasar yang tersedia dan dapat diservis pada awalnya terbatas pada pasar taksi IaaS dan pengguna yang menggunakan ponsel cerdas. Mengapa menghitung saham penting? Pasar tersedia yang dapat dilayani adalah gambaran realistis dari pasar yang sebenarnya dapat disadap setelah mempertimbangkan faktor batas yang tidak dapat diubah. Misalnya, jika sebuah bisnis membuat aplikasi seluler yang membantu orang tua menemukan anak-anak, saham bukanlah jumlah total pengguna ponsel cerdas, melainkan orang tua dari anak-anak berusia 5-12 tahun yang menggunakan ponsel cerdas Android yang menjalankan versi terbaru. Ini kami mengasumsikan bahwa aplikasi tersebut khusus untuk smartphone saja. Mengapa menghitung saham yang tepat sangat berharga? Pada kenyataannya, mencapai perhitungan saham yang tepat adalah proses pencerahan tim yang berharga itu sendiri. Sepanjang jalan, saat Anda tersempit seorang saham, Anda akan menentukan sejumlah metrik penting lainnya, seperti pertama, data pasar fundamental yang harus Anda miliki, yaitu ukuran potensial. 2. Sebuah formula untuk menarik dan mengonversi investor. 3. Data pesaing menyeluruh dirinci dalam kaitannya dengan usaha Anda, misalkan pasar. 4. Informasi pelanggan target yang didorong oleh data dan diformalkan. 5. Di spektrum produk atau jasa serupa yang tersedia saat ini. 6. Tren naik dan turun utama yang mempengaruhi saham Anda.
Terakhir, tetapkan strategi atau peta jalan masuk ke pasar yang jelas. Jika analisis pasar, produk, dan layanan Anda lemah, saham Anda akan lemah. Jika saham Anda lemah, begitu juga saham dan saham Anda. Ini selalu akan menyebabkan kesalahan besar di seluruh papan. Sebelum melompat ke dalamnya, mari sertakan dua istilah kunci baru dan beberapa definisi. Saham setelah mencapai 100% dengan setiap individu di geografi pilihan Anda, menggunakan produk atau layanan Anda menjadi pemilik monopoli pasar yang bangga. Saham, pasar tersedia yang dapat diservis. Ini adalah bagian pasar Anda. Total segmen saham yang dapat Anda targetkan secara layak atau wajar. Misalnya, toko pizza New York, Anda memiliki 1/10% dari saham pecinta kue dalam jarak 20 mil dari real estate sama Anda. Serviceable obtainable market. Dari saham tersebut, ini adalah potongan saham yang lebih halus yang dapat Anda harapkan untuk dicapai dalam 1-3 tahun pertama pembukaan pintu Anda atau mencoba bentuk pizza baru di lokal, up, dan lain-lain. Misalnya, jika Anda tidak menjual kerak tebal karena suatu alasan, saham dan SOM, Anda harus tetap menyempit. Untuk kasar lainnya adalah pasar transportasi dunia yang sangat besar. Lebih dari 5 triliun dolar, bayangkan, lebih monopoli di sana. Untungnya skenario yang tidak mungkin. Bahkan untuk Uber, mereka awalnya menargetkan sektor taksi dan limo saham turun menjadi sedikit lebih dari 4 miliar dolar. Kemudian saham yang mereka tuju dalam 5 tahun pertama adalah sekitar 1 miliar dolar, dari 5 triliun dolar menjadi 1 miliar dolar. Apa itu SOM? SOM atau Serviceable Obtainable Market adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. SOM sama dengan beberapa persen dari saham yang dapat dicapai bisnis secara realistis dalam jangka pendek hingga menengah. Secara sederhana, SOM juga disebut pangsa pasar, adalah bagian realistis dari pasar pelanggan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun pertama operasi. Ini mempertimbangkan pembatasan kompetitif, keuangan, ceruk, dan berbasis sumber daya, sambil memprediksi jangkauan realistis selama tahun-tahun awal operasi. Faktor SOM terdiri dari: pertama, batasan penawaran; 2, batasan penargetan; 3, rencana pemasaran; 4, saluran distribusi; 5, batasan kompetitif; dan 6, keterbatasan yang berkaitan dengan keuangan dan sumber daya lainnya. Mengapa menghitung SOM sangat penting? SOM sangat penting bagi para pendiri dan investor karena yang pertama, membantu bisnis menetapkan tujuan dan sasaran jangka pendek dan menengah yang realistis. 2, membantu investor dan pendiri memahami potensi pasar. Dan membantu para pendiri memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas pada awalnya. Kesalahan perhitungan saham. Startup yang tidak berpengalaman dalam putaran pendanaan prabenih, benih, dan seri A adalah tempat untuk mencari metrik harga yang jauh. Ini sangat umum, namun mereka perlu menetapkan konsep-konsep ini. Bagaimana? Mengapa? Paling sering itu adalah campuran terlalu terhanyut ke dalam produk atau konsep bisnis itu sendiri tanpa menghitung angka atau tidak memiliki orang yang benar-benar dianggap
sebagai penghancur angka dalam tim. Bagi investor, hal pertama yang ingin mereka ketahui adalah seberapa kecilnya risiko dan jenis ROI yang layak, seperti apa yang dapat mereka harapkan dalam jangka pendek dan menengah. Pada akhirnya, disitulah karet bertemu dengan jalan. Selanjutnya, apa itu bisnis model? Bisnis model adalah sebuah model pasar, sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang diciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya model bisnis juga membuat bisnis Anda berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa aja yang diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Menurut saya, secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi pengiriman, hingga proses penjualan. Dan strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa bisnis model sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan, bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini, sebab permintaan pasar dan persaingan bisnis akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, komponen dalam bisnis model. Sejatinya, model bisnis hadir dalam berbagai bentuk jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, masing-masing bisnis plan umumnya adalah suatu strategi dengan pengumpulan komponen yang serupa. Komponen-komponen ini pun sifatnya cukup penting, sebab kamu tidak akan memiliki cara pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Apa saja komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model? Berikut penjelasannya. Sesuai ujaran Bert Wallet. Yang pertama, value proposition. Itu fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Target market, kelompok konsumen tertentu yang akan terjadi pada produk. Competitive advantage. Fitur unik produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Cost structure. Daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penetapan harga. Metrics. Elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Source, aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Problem and solution. Masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Revenue model. Kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Revenue streams. Berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Profit margin. Jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Manfaat bisnis model.
Bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis. Misalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Berikut ada beberapa manfaat yang didapatkan. Pertama, unggul dari kompetitor. Menurut small business, manfaat dari bisnis model adalah dapat membuatmu unggul dari kompetitor, terlebih apabila model bisnis yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya, contoh sederhananya, kamu menerapkan bisnis model online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memikirkan hal tersebut. Yang kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan pada bisnis tersebut. Investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asalkan mempunyai model bisnis yang dapat mendapatkan profit banyak. Investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Ketiga, manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keuangan dengan baik, sebab kebanyakan bisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan, sehingga tidak bertahan lama. Macam-macam model bisnis. Pada dasarnya, tidak semua bisnis membuat bisnis modelnya sendiri, tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Berikut beberapa macam yang mungkin bisa Anda ikuti dalam membangun bisnis. Yang pertama, franchise. Sebagian besar dari kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan bisnis model yang satu ini. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini adalah ketika ada seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran terkenal menggunakan model ini adalah McDonald's. Yang kedua, marketplace. Di era digital sekarang, marketplace juga menjadi salah satu model bisnis yang sangat terkenal. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online, dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Saat ini ada beberapa marketplace yang terkenal, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ketiga, dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship, kamu tidak perlu membuat toko offline. Biasanya, orang yang menjalankan jenis bisnis ini disebut dengan dropshipper. Sebagai dropshipper, Anda bisa menjual barang kepada konsumen melalui toko online. Tetapi produk tersebut datang dari pihak lain. Dropship dinilai keuntungannya relatif kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. 4. Subscription. Bisnis model ini menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Waktu langganannya pun bermacam-macam, ada yang 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Di era digital saat ini, sudah banyak bisnis yang menerapkan model seperti contohnya Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Yang kelima, manufaktur. Dalam model bisnis ini, biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah dan menjualnya untuk
mendapatkan profit atau keuntungan. Saat melakukan penjualan, manufaktur akan langsung menjualnya pada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Cara menentukan bisnis model yang tepat. Dengan semua bisnis model yang tersedia, bagaimana cara untuk memilih model yang tepat untuk bisnismu? Sejatinya, tidak ada jawaban mutlak untuk pernyataan ini. Sebab, model bisnis yang paling cocok untuk bisnis akan bergantung sepenuhnya pada ruang lingkup operasi dan biaya yang dimiliki badan usaha. Namun, untuk mempersempit pilihan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Daftarnya seperti pemaparan dirt wallet. Bagaimana produk dan layananmu akan menguntungkan pelanggan? Apakah yang akan kamu ambil untuk meraup revenue? Siapa target pelanggan dari badan usahamu? Berapa biaya awal yang saat ini kamu miliki? Dan apakah kiranya kamu memerlukan dukungan finansial dari investor? Dengan menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, dijamin Anda akan memperoleh pemahaman tentang bisnis model yang cocok untuk badan usaha Anda. 9 building block adalah konsep yang dapat mendeskripsikan dan menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan, make money. 9 building block mencakup 4 area utama dalam bisnis, yaitu customers, offer, infrastruktur, dan financial stability. Konsep ini dapat menjadi satu bahasa bersama yang memudahkan kita untuk mendeskripsikan dan memanipulasi bisnis model untuk membuat strategi baru. 9 elemen dalam building blocks adalah customer segment CS, value proposition VP, channels CH, customer relationship CR, revenue streams, key resource, key activity, key partnership, dan cost struktur. Berikut ada penjelasan lebih lanjut mengenai 9 building blocks BMG Canvas. Yang pertama, customer segment. Customer segment menunjukkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dicapai atau dilayani perusahaan. Customer adalah inti dari semua bisnis model. Tanpa profitable customer, perusahaan tidak akan mampu bertahan lama untuk lebih memuaskan customer. Perusahaan perlu mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, behavior, atau atribut yang lain. Perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas mana segmen customer yang perlu dilayani, mana yang perlu dihindari. Kelompok customer merepresentasikan segmen yang berbeda. Jika, yang pertama, mereka membutuhkan penawaran yang berbeda, mereka dapat digapai melalui distribution channel yang berbeda, mereka memerlukan jenis relationship yang berbeda, mereka memiliki profitabilitas yang berbeda, dan mereka mau membayar aspek yang berbeda dari sebuah penawaran. Beberapa contoh segmen customer yang berbeda adalah mass market, niche market, segmented, diversified, multi-sided platforms. Value yang kedua, value proposition. Value proposition mendeskripsikan sejumlah produk atau layanan yang memberikan nilai value untuk segmen customer yang spesifik. Value proposition adalah alasan mengapa customer pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Value proposition memecahkan permasalahan customer atau memenuhi kebutuhannya. Value proposition dapat bersifat inovatif serta mempresentasikan penawaran yang baru dan disruptif, atau bersifat sama atau sejenis dengan yang sudah ada, namun dengan beberapa tambahan fitur atau atribut. Value yang diberikan perusahaan contohnya adalah newness, performance, customizations, getting the job done, design, brand atau status, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience, atau usability.
3. Channel. Channel mendeskripsikan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menggapai segmen customer mereka untuk mendeliver value proposition. Komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan interface antara perusahaan dan pelanggan. Channel adalah customer touchpoint yang memainkan peran penting dalam customer experience. Channels memiliki beberapa fungsi, yaitu meningkatkan awareness dari customer terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa, mendeliver value proposition kepada customer, dan menyediakan dukungan pelanggan after sales. Channels dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu direct, tenaga penjual atau sales, website, toko pribadi, dan indirect, partner, stores, wholesaler. Channel dapat dibedakan menjadi 5 fase, yaitu awareness, evaluation, purchase, delivery, dan after sales. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship mendeskripsikan jenis relasi yang dibangun perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan harus menentukan jenis relasi dengan pelanggan, apakah personal atau automated. Relasi yang dipilih akan sangat menentukan bagaimana customer experience yang akan dihasilkan. Contoh dari customer relationship adalah personal assistance, dedicated personal assistant, self-service, automated service, communities, dan co-creation. 5. Revenue streams. Revenue streams mempresentasikan cash yang di-generate dari setiap customer segment. Biaya harus dikurangi dari pendapatan atau revenue untuk mendapatkan nilai keuntungan. Perusahaan harus mengetahui value apa yang membuat customer segment mau membayar. Tiap-tiap revenue streams dapat memiliki mekanisme pricing yang berbeda, seperti fixed list, tawar-menawar, lelang, market dependent, volume dependent, dan yield management. Sebuah bisnis model dapat memiliki dua jenis revenue streams yang berbeda, yaitu revenue transaksi yang dihasilkan dari one-time customer payments, revenue berulang yang dihasilkan dari pembayaran terus-menerus untuk sebuah value proposition atau after sales customer support. Dan beberapa cara untuk menghasilkan revenue streams adalah asset sale, stake fee, subscription fee, lending, rendering, leasing, licensing, brokerage fees, dan advertising. Yang keenam, key resource. Key resource mendeskripsikan aset atau sumber daya yang sangat penting, kunci yang diperlukan untuk membuat sebuah bisnis model berjalan. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menawarkan value proposition, menggapai pasar, memaintain hubungan dengan customer segment, dan mendapatkan revenue. Tiap-tiap bisnis model akan memerlukan key resource yang berbeda. Key resource dapat berbentuk fisikal, finansial, intelektual, atau manusia. Key resource dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau didapatkan dari partner. Contoh dari key resource adalah mesin, bangunan, brand, paten, hak cipta, human resource, uang, dan lain-lain. 7. Key activities. Key activities mendeskripsikan hal-hal penting, aktivitas yang harus dilakukan perusahaan agar bisnis modelnya berjalan. Key activities dapat dikategorikan menjadi production, problem solving, dan platform atau network. Contoh dari key activities adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activities-nya. Untuk manufaktur, supply chain management adalah salah satu key activities-nya. 8. Key partnerships. Key partnerships mendeskripsikan jaringan supplier atau partner yang membuat sebuah bisnis model berjalan. Perusahaan membentuk relasi dengan partner untuk banyak alasan, hingga partnership menjadi hal yang sangat penting bagi banyak bisnis model.
Perusahaan membentuk aliansi untuk mengoptimalkan bisnis modelnya, mengurangi risiko, atau mendapatkan sumber daya tertentu. Partnerships dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu strategic alliance atau antara dua perusahaan yang bukan kompetitor. Cooperation, yaitu strategic partnership antar kompetitor. Joint ventures, untuk membangun bisnis baru. Buyer suppliers relationship, untuk menjamin supply yang handal. Alasan dan motivasi untuk membangun partnership dapat dibedakan menjadi 3, yaitu optimization and economies of scale, reduction of risk and uncertainty, dan acquisition of particular resource and activities. Dan terakhir, cost structure. Cost structure mendeskripsikan semua biaya yang muncul untuk menjalankan sebuah bisnis model. Biaya akan muncul ketika perusahaan membuat dan mendeliver value, memaintain customer relationship, dan lain-lain. Biaya tersebut akan mudah diidentifikasi setelah mendefinisikan key resource, key activity, dan key partnership. Secara garis besar, perusahaan dapat memilih apakah ingin menjadi code driven, mengutamakan penekanan biaya, atau value driven, mengutamakan keunggulan produk. Cost structure dapat memiliki beberapa karakteristik seperti fixed cost, variable cost, economic of scale, economies of scope. Itu dia penjelasan singkat mengenai bisnis model serta macam-macamnya yang bisa Anda pelajari dengan baik. Jika ingin membangun sebuah bisnis, sebaiknya pikirkan model bisnis yang sesuai dengan apa yang Anda kuasai dan nyaman dalam menjalankannya. Selain informasi di atas, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi lainnya seputar dunia bisnis di kanal Bisnis Dev Igling blog. Di sana terdapat banyak pembahasan mengenai istilah dan strategi bisnis yang sudah dirangkum menjadi artikel ringkas khusus buat Anda. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Customer Lifetime Value? Customer Lifetime Value atau CLV adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Metrik ini dinilai akurat sehingga banyak digunakan oleh perusahaan dalam menghitung nilai pelanggan mereka. Sudahkah Anda mengenal CLV? Berikut penjelasan singkat tentang CLV serta kegunaan untuk perusahaan. Mengenal tentang Customer Lifetime Value. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Pelanggan atau customer adalah salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan perusahaan. Maka dari itu, tidak mengherankan jika Anda menemukan metrik yang digunakan untuk mengukur nilai seorang pelanggan terhadap perusahaan. Salah satunya adalah Customer Lifetime Value. Perhitungan ini sering digunakan untuk mengukur nilai pelanggan. Jika diterjemahkan secara harfiah, CLV berarti nilai umur pelanggan. Apa yang disebut dengan umur pelanggan? Di sini bukanlah umur pelanggan dilihat dari tahun kelahirannya, melainkan dari rentang waktu ia menggunakan produk atau jasa dari perusahaan milik Anda. Lebih jelas lagi, CLV adalah sebuah metrik untuk memperkirakan total nilai pelanggan terhadap sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu, mengikuti durasi hubungan bisnis keduanya. Secara sederhana, CLV adalah prediksi atas nilai total pendapatan yang bisa Anda dapatkan dari pelanggan tersebut. Secara umum, Customer Lifetime Value ini akan membantu Anda untuk mempertahankan customer yang ada, sebab mendapatkan customer baru jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu serta biaya lebih besar dibanding mempertahankan yang sudah ada. Selain itu, memahami Customer Lifetime Value juga akan membantu bisnis Anda untuk mengembangkan strategi peningkatan penjualan, sambil di sisi lain bisa mempertahankan margin keuntungan tetap stabil. Customer Lifetime Value ini sering disamakan dengan Net Promoter Score atau NPS. Namun sebenarnya keduanya sangatlah berbeda, sebab NPS hanya mengukur kepuasan pelanggan tanpa menghubungkannya dengan rentang waktu seorang konsumen
dalam menjalin interaksi dengan brand Anda. Cara menghitung Customer Lifetime Value. Untuk menghitung CLV, ada rumus dasar yang digunakan, yaitu CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi kali jumlah transaksi dalam 1 tahun kali waktu retensi. Waktu retensi adalah durasi hubungan bisnis antara Anda dengan pelanggan. Angkanya bisa sangat variatif, mengikuti produk atau jasa yang Anda tawarkan, atau bahkan mengikuti cara pelanggan mengonsumsi produk Anda. Untuk lebih memahami rumus ini, Anda bisa menyimak contoh kasus berikut ini. Nyonya A memiliki usaha minuman. Menunya berkisar antara 10.000 sampai 20.000. Pelanggan 7 selalu membeli menu Thai tea seharga 15.000. Setiap 1 minggu sekali selama 2 tahun, berapa customer lifetime value pelanggan 7? CLV sama dengan rata-rata nilai X, jumlah transaksi dalam setahun kali waktu retensi. 15.000 kali 52 kali 2. 15.000 kali 104 sama dengan 1.560. Dan begitu, customer lifetime value pelanggannya adalah 1.560. Namun, perlu Anda ingat, angka ini adalah sebuah prediksi. Sebuah prediksi akan lebih akurat jika lebih banyak faktor yang bisa dijadikan penunjang. Kebanyakan perusahaan akan memodifikasi rumus dasar di atas dan beberapa faktor lain seperti margin keuntungan dan biaya retensi yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan. Keuntungan mengetahui customer lifetime value. Ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapat dari CLV sebagai pemilik usaha. Dan menghitung CLV, Anda dapat memperkirakan biaya maksimal untuk melakukan akuisisi pelanggan. Lebih mendasar lagi, Anda bisa mengetahui mana pelanggan yang nilainya paling tinggi, dan begitu jika Anda berniat melakukan segmentasi pelanggan, maka akan sangat terbantu. Bagaimana meningkatkan customer lifetime value? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan CLV, namun ada satu cara yang terbukti efisien dalam meningkatkan CLV. Anda tidak perlu khawatir, cara ini sangat simpel dan bahkan bisa menyesuaikan dengan jenis usaha yang sedang dijalankan. Cara tersebut adalah dengan menerapkan program promosi bagi pelanggan. Program semacam ini akan meningkatkan pelanggan Anda sehingga retensinya dapat meningkat. Katakanlah Anda melakukan promosi buy one get one atau gift with purchase setiap hari Senin. Maka potensi pelanggan untuk kembali ke tempat Anda di hari Senin pun semakin besar. Jika Anda tertarik melakukan promosi produk guna meningkatkan customer lifetime value, maka Sodeso adalah solusinya. Dengan voucher Sodeso Gift Pass dan Sodeso Pass, Anda dapat meningkatkan daya beli pelanggan sehingga customer lifetime value mereka bagi perusahaan pun meningkat. Sekian dari pembahasan materi entrepreneurship kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.